Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, semangat terus ya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat lima waktunya jangan ditinggalkan ya. Sekarang kita belajar tematik, tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, silahkan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran tematik hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. Lalu setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. Lalu yang keempat, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Pembelajaran kedua, ya silahkan dibuka buku tematiknya. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Ya anak-anak, di setiap daerah di Indonesia pasti memiliki tarian khas dari suku bangsanya. Contohnya misalnya di Jawa Tengah, ada tarian gambyong. Di Aceh, ada tari saman, dan tari-tari yang lainnya. Muatan SBDP ya menjelaskan pola lantai dalam tari. Nah, Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Kalian pasti sudah mengetahuinya ya, beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Ya, dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Ya, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis ya. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari tersebut disebut pola lantai ya. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat ya. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga atau lingkaran. Nah, bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Nah, berikut contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari ya. Nah, ini adalah penari bergerak melalui garis lurus ke depan ya. Pola lantainya garis lurus ke depan. Lalu yang B ya, ini penari bergerak melalui garis diagonal ya, membentuk pola lantai garis diagonal. Lalu yang C, penari bergerak melalui garis horizontal ya. Formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal horizontal. Lalu yang D ya, sama seperti yang B ya, penari bergerak melalui garis diagonal ya, penari membentuk pola lantai garis diagonal. Lalu yang F ya, penari bergerak melalui garis lingkaran. Formasi penari membentuk pola lantai garis lingkaran ya. Nah, pola lantai juga bisa dibentuk oleh penari yang berkelompok ya. Nah, berikut contoh pola lantai yang dilakukan oleh penari ya. Nah, yang A ini formasi penari membentuk pola lantai diagonal ya. Lalu yang B, formasi penari ini membentuk pola lantai segi 5 ya. Lalu yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan ya. Pola lantainya seperti ini bentuknya. Lalu yang D, ini adalah formasi penari membentuk pola lantai zigzag ya. Lalu yang E, ini adalah formasi penari membentuk pola lantai lingkaran ya.
Lalu yang F, penari bergerak melalui garis diagonal, ya, membentuk formasi garis diagonal. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia, ya, menemukan informasi dalam teks. Nah, saat membaca, kalian perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan saksama. Ya, lalu yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, lalu yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Ya, lalu yang keempat, lakukan diskusi dengan teman terkait teks yang telah dibaca. Selanjutnya, muatan IPA, ya, menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Ingat ya, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Nah, energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Nah, berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Ya, contohnya pada blender. Nah, cara kerja blender ini, ya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, tombol ini dinyalakan, ya, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Nah, alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Lalu yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi, ya, contohnya bel listrik. Nah, cara kerjanya, ya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Ya, lalu yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Nah, cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Ya, jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik akan masuk ke lampu dan akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Ya, lalu yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Ya, contohnya ialah pemanggang roti. Nah, cara kerjanya, ya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Nah, jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen panas pada pemanggang roti. Ya. Nah, pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Lalu yang kelima, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Ya, contohnya televisi. Cara kerjanya yaitu energi listrik mengalir ke televisi. Nah, jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengarah suara pada televisi. Ya, sekarang tugas, ya. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan halaman 61 dan halaman 62, ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.